Dan kalau sudah berjalan lama bisa mengobati masalah. Hanya mentransfer energi. Ya mungkin Pak Kamal juga pernah dengar saya pernah mengobati orang. Ya dari situ lah. Sampai kemana-mana mengobati orang. Nah terus kegiatan ini sukarela, keikhlasan, nggak dibayar. Pemandu atau guru itu nggak dibayar. Saya keliling kemana-mana ya pakai uang saya sendiri, bensin apa, nggak dibayar. Memang kami berharap ya balasan dari Allah, karena tujuannya untuk menyehatkan tubuh kita. Jadi dengan olahraga ini bisa menyembuhkan penyakit diri sendiri. Penyakit apa? Karena memang prosesnya yaitu memperbaiki sel-sel yang rusak. Sakit itu karena ada yang rusak. Bagian yang terkecil dari tubuh adalah sel. Sel membentuk jaringan, membentuk bagian tubuh kita, membentuk darah dan sebagainya. Jadi kalau selnya ada rusak, ya otomatis dokter hanya mengobati bagian atas, gejalanya saja sudah diakui karena ini hasil penelitian dokter, para dokter. Saya di Natal di rumah sakit yang begini ngajari supaya orang yang sakit bisa sembuh, dan dokter sudah mengakui. Jadi memang tujuannya untuk menyehatkan diri sendiri. Memang Allah menciptakan demikian, cuman tidak tahu. Tahunya setelah 96 tahun 1996 sampai sekarang. Tadinya nggak tahu. Allah sudah menciptakan manusia itu bisa menyembuhkan diri sendiri. Cuman caranya yang nggak tahu. Nah, Allah menunjukkan di tahun 96 itu. Baiklah, setelah ini mendapatkan energi, jadi kita harus bergerak. Di dalam olah nafas dan olah gerak ini ada 5 gerakan pokok. Yang pertama, pernapasan. Itu penting. Bapak nanti di rumah hanya melakukan itu, sudah cukup, nggak pakai gerakan. Gerakan takut nggak hafal. Yang kedua, gerakan 1, gerakan 2, gerakan 3. Berikutnya adalah gerakan tubuh. Sederhana sekali. Saya ketawa dari awal itu, kok hebat amat sampai hanya dengan gerakan sederhana bisa menyehatkan. Saya yang namanya penyakit batuk, flu nggak pernah sekarang. Nggak pernah nyimpen obat-obatan instal, soal angin nggak ada lagi. Kena hujan kemarin juga jalan sengaja saya coba 2 kilo PP. Kena hujan dengan setengah lari. Udah besoknya sehat seperti biasa. Itu hebatnya karena kita punya energi di dalam tubuh kita. Jadi penyakit itu dirawat dari dalam tubuh. Pening-pening nggak ada cerita. Itu hebatnya olahraga itu. Nanti lama-lama bisa mentransfer energi kita kepada orang lain. Sakit apa aja? Itu pengalaman saya. Guru saya di Jakarta itu ngeri dengan saya karena saya sudah pernah. Jangankan berdepanan berhadapan. Di Jawa saya sudah kan transfer dari seizin Allah tentunya. Saya transfer dari sini, sakit apa? Seperti ini. Telepon saya. Ya. Telepon aja. Alhamdulillah. Jadi sejalan dengan ilmu saya dari guru. Energi. Ya kalau dikenal sekarang merpati putih dan sebagainya, cuma berat kalau itu. Kalau ini sederhana, sudah disempurnakan. Baiklah kita mulai pemanasan. Contoh ya, duduknya jangan dihabisin dulu. Sepertiga,
dulu ya. Pemanasan itu 5 hitungan, kelipatan 5 sampai 30 hitungan. Itu angka itu menunjukkan detik. 5 detik, sebentar. Tapi menghirup udaranya itu semaksimal mungkin. Yang hebat 4 detik. Saya kuatnya paling 2 sampai 2,5 sampai 3 lah, nggak sampai 4. Contohnya ya dilihat 5 hitungan tarik, kalau udah bilang tarik itu nyedot udara. Nah, ini 3 detik nggak sampai kan, 4 detik. Terus tegak, ditahan waktu tarik. Itu udah mulai nahan. Waktu nahan nafas itu, sel-sel yang rusak itu diperbaiki karena proses di dalam tubuh kita. Memang yang paling bagus berpuasa. Berpuasa itu sebenarnya tujuannya itu menyehatkan, bukan membuat jadi penyakit. Paling hebat memang puasa. 5 detik tadi saya ulangi, 5 hitungan tarik, disimpan terus nafas kita, ngembungkan perut, bukan nafas kita, udara kita masuk ke perut, tapi untuk mengembangkan paru-paru. Jadi dengan perut berkembang, paru-paru juga berkembang, jadi isi paru-paru lebih banyak dibandingkan kita nggak biasa. Nggak usah dibuka. Karena membuka perut nggak kebul. Ya kamu biasa ada, nggak usah dipaksain semampunya. Kampung itu gimana? Ya keluar dari sini ya? Enggak, harus ditahan. Cuma gerakan perut aja, tapi harus ditahan. Contoh ya, tarik. Nahan, tegak, kembangkan perut di atas aja perutnya Pak, didorong. Nah, tapi tetap nahan. Nah, tunduk itu untuk kunci, biar nggak keluar. Terus buang, baru. Ini di mulut apa? Di mulut. Tapi nggak usah bersuara atau ditiup Pak, buka aja. Dibuka aja, terus nanti saya jelasin kenapa begitu. Kita coba dulu, biar kita nanti di rumah salah aja. Sekarang 10 detik, 10 hitungan, tarik, tegak, kembangkan perut, tunduk. 5, buang. Angka terakhir nggak disebutin karena biar mulut kita kebuka. Udah bisa kira-kira? Ya. Udah ya. Baik, kita mulai dari 5 hitungan ya, dari awal ya. 5 hitungan, tarik, tegak, bukan tunduk, buang. Kena 5 detik sebentar. Nanti kalau sampai 20 nggak kuat, lepas, nggak apa-apa Pak. Nggak usah nyedot lagi. Ngikutin yang berikutnya. Semampunya dulu ya. Iya. Namanya kan masih pemula, jadi nggak mungkin tahan. 15 hitungan, tarik, jangan duduk Pak. Tegak, kembangkan perut, tunduk. 5, 10, buang. Maksudnya waktu menghirup udara,
ambilnya berdarah. Kalau begini nanti pening Pak. Iya. Kan pas mengeluarkan itu tetap menunduk. Pak, waktu nunduk, buang dari nunduk, Iya. buang Buangnya pelan-pelan. Jadi buangnya itu misalnya gini ya, nunduk, buang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, baru lepas betul, bukan lepas betul, baru tegak. Iya, Oh. jadi pelan-pelan buangnya Pak. Buangnya di tegak gitu ya? Dari nunduk, Oh, dari gitu ya, sedikit ya. dari nunduk, buang. Ya, pelan-pelan ambil buka mulut, tegaknya itu udah hitungan 8 detik. Gitu. Ya. Bisa mulai seterusnya. 20 hitungan. Tarik. Tegak. Bukan perut tunduk. 5, 10, masih ditahan. 15, buang. Jadi buangnya pelan-pelan sampai tegak. Sekarang 25, tahan. Biasanya di awal bocor, nggak apa-apa bocor. Nanti lama-lama tahan. 25 hitungan, tarik. Jangan duduk Pak. Nah gitu. Tegak. Kembungkan perut. Tunggu. 5, 10, 15, 20, buang. 25 tadi ya. Sekarang yang terakhir 30 detik. Nah, dan itu sudah masuk ini ke bapak-bapak. Sudah mulai sel-sel yang besar itu sudah diperbaiki dengan oksigenasi udara. 30 hitungan. Tarik. Tegak. Kembungkan perut. Tunduk. 5, 10, 15, 20, 25, buang. Buang mulut harus kanan. Jadi membuang CO2 dari mulut kanan melalui mulut, menghirup CO2 dari mulut. Hanya itu yang bisa menyembuhkan penyakit. Ini memang nggak instan, jadi kita bapak harus belajar. Dengan begini saja sudah bisa berlatih di rumah. Karena olah nafas olah gerak itu harus rutin pagi dan sore. Bagi Pak RT, Pak Haji yang pernah ada penyakit itu ditambah sebelum tidur dan setelah bangun. Tentunya setelah sholat bisa. Paginya juga lagi olah nafas. Sholat tetap banyak orang yang cepat sembuh. Yang dulu dari suntik insulin 9 tahun sekarang sudah nggak pakai diabetes ini. Itu gerakan pemanasan bisa dilakukan di rumah dan harus rutin. Kalau saya kenapa gitu sudah melatih, jadi di rumah nggak lagi. Ada tambahan nggak Pak? Kalau gara-gara makan durian gimana? Semua penyakit, semua penyakit nggak masalah. Jangan buka dulu. Saya pernah makan pempek, saya bukan orang Sumatera, ini cerita. Saya nggak makan pempek, biasanya pempeknya ada, nggak pakai cuka. Cuka yang biangnya itu, ada teman ulang tahun, teman-teman tuh pada enak kayaknya minum. Ayo masa nggak berani. Ya coba lah,
jam 3 malam perut kembung keras. Saya hanya begini aja, terus lancar keluar, minum air hangat, saya lakukan pemanasan itu. Jadi subuh sudah selesai, terus nggak sakit lagi. Siangnya, paginya udah saya ngelatih lagi, nggak ada pengaruh. Jadi dengan olah nafas ini nggak perlu obat lagi. Air penting, yang penting hangat, nggak perlu obat. Kalaupun perut saya, alhamdulillah. Dan memang benar, karena ini sudah diteliti, sudah penelitian secara medis, memang demikian. Dalam tubuh kita itu sudah banyak obat sebenarnya. Hormon, enzim, itu termasuk apotek kita. Nah, sekarang pemanasan, bapak-bapak sudah mulai punya energi. Insya Allah ada penyakit sudah dirawat. Nah, untuk menyempurnakan pakai gerakan. Nah, itu yang sama. Gerakan itu ada gerakan 1, gerakan 2, gerakan 3. Ini gunanya untuk memposisikan energi yang sudah kita hirup tadi, yang sudah terbentuk, ini diposisikan ke perut. Ini elektromagnetik. Nah, harus digeser. Geser ke belakang, maju, terus diarahkan ke kuping. Harus betul-betul dipentingnya. Dipenting dari kelingking, dari manis, dari tengah, telunjuk, jempol, baru. Manfaatnya digeser ke ini, penyakit yang ada di dalam tubuh kita ini akan terurai, akan diperbaiki, dilakukan yang sehingga tidak akan terjadi penyakit lambung ini tidak akan terjadi lagi kalau kita rajin memposisikan. Ini memposisikan, karena badan kita sudah jadi mandi berhubungan dengan alam. Makanya nggak boleh, sebenarnya pakai ini nggak boleh, tapi karena belajar lah seperti di belakang itu yang bagus. Iya, nggak apa-apa, kan nanti belajar lah yang bagus. Menurut yang bagus kan begini, jadi nggak boleh pakai alas kaki, kasih ditolerir pakai kaos, karena kaos itu masih bolong-bolong. Jadi apa namanya, oksidasi kita, metabolisme dalam tubuh kita dengan oksidasi akan menghasilkan energi CO2 dan ATP. Energi itu yang ATP, karbohidrat plus oksigen ini jadi energi ATP, adrenalin trifosfat, CO2 nya dikeluarkan dari mulut, H2O nya kalau diterik matahari keringat, tapi nggak seberapa itu. Terus dengan kentut. Jadi tinggal energi yang ada di dalam. Jadi memposisikan. Dan ini harus dijajar mata, memandang. Tangan kita harus naik ke depan. Besok aneh, mama. Ya, mata memandang. Ya, itu. Jadi posisi kepala juga nggak boleh lengah-lengah, Pak. Tegak ada. Ada apa-apa. Tarik, baru nyedot udara. Tarik. Geser perut, itu apa-apanya ke depan. Geser putih. Tarik tangan ke belakang. Buang, nah buangnya ini pelan-pelan. Dihitung sampai 8. 1, 2, 4,
depan dan lurus. Lengan kita lurus dengan bahu, Pak. Naikin lagi, Pak. Nah, ya bagus. Nah, itu gerakan satu. Ya. Gerakan dua dari begini kayak nyembah. Gerakan dua, taruh di depan dada, tapi nggak boleh nyembah. Tunduk jauh pengambilnya. Sejauh-jauhnya nunduk, Pak. Jauh-jauhnya hingga punggung kita itu terasa. Sejauh-jauhnya tarik. Tarik baru hisap udara. Sebanyak-banyaknya. Jamil kening. Nah, bahasa Jawa jamil. Sampai bunyi nih Pak keningnya. Dengan sendiri. Jamil kening. Kembali lagi. Gesek perut. Gesek putih. Kembali ke gerakan pertama. Tarik tangan ke belakang. Ya masih posisi anak masih buang, baru dibuang. Nah, itu gerakan kedua. Sekarang gerakan ketiga, ini posisi kedua masih buat 1, 2, 3 komandonya ke bawah. Belum menghirup udara, sudah di bawah semua ya Pak. Tarik, baru menghirup udara. Ya, kalau bisa tangan kita dekatin kuping, tangan kita dekatin kuping. Ya, terus turun, jaga nafas dulu, kasih tahan dulu dada. Tangan kaki di depan, di bawah, lurus pusat, atau di bawah pusat. Lentur ke atas kepala dan di atas ubun-ubun. Jadi tangan harus betul-betul di atas ubun-ubun. Perut. Sekarang begini Pak. Kalau gerakan ketiga dari tengah dengan dari tengah. Hidung tadi yang dipencet itu Pak. Dialih. Jadi tangan begini, terus perut lagi, terus tapi nggak usah dilihat. Kira-kira dagu di bawah dagu, di depan leher, tangannya terus kembali. Nah ini yang kembali ke gerakan satu. Gesek perut. Perutnya harus mundur Pak, 45 derajat. Gesek perut, gesek putih. Nah, pada tadi tarik tangan ke belakang, buang ke atas. Ke atas kayak dorong mobil mogok di tanjakan. Nah, kata dilihat, jadi kira-kira. Nah itu ya Pak. Nah, manfaat yang gerakan kedua, tadi kan nunduk, ya. Nunduk itu biar tulang punggung kita ini, tulang belakang, biar rileks, bergerak lemes, itu yang menyebabkan atau berdampak bagi penyakit yang semestinya saraf kejepit. Ini dengan begini mereka akan lentur, Pak. Tulang belakang ini lentur dan darah cepat mengalir, ya, akan menyumbat lagi. Dan ini sebenarnya kalau bahasa Sanskertanya cakra, pusat energi yang paling banyak. Jadi punggung. Jadi kalau di normalnya untuk jadi biar lentur. Dengan lentur, reaksi darah akan mengalir terus. Dan ini ibarat kalau jalan tol. Semua kegiatan perjalanan darat yang paling cepat di tulang punggung. Makanya orang kalau
sudah saraf kejepit berarti peredaran darahnya telah lancar. Apapun juga termasuk ART, berarti peredaran darah telah lancar. Kalau peredaran darahnya lancar, nggak akan terjadi penyakit karena ada energi. Terus ini yang kedua masih yang berikutnya, Jawa kening, ya apa? Hidung ya, apa itu? Ya, Jawa kening. Ini kalau dipencet sampai ke telinga kita, betul-betul dipencet. Jawa itu tujuannya untuk mengurangi penyakit. Jadi hormon terangsang dan apa namanya narkobanya kita kalau di sini merangsang. Jadi orang tua kita kan dulu kalau pening-pening kan ininya yang dipikirkan. Ya. Itu ternyata untuk merangsang supaya hormon perangsang saraf bisa aktif. Jadi ini kaitannya dengan saraf otak, dengan saraf kita sini mata, hidung. Jadi ada betul-betul. Kembali lagi setelah itu, gerakan ini biasa memposisikan energi kita di dalam perut supaya tidak terjadi penyakit yang akan datang. Itu juga ini kembali lagi. Tidak cuma perempuan, laki-laki ada juga yang kena kanker payudara. Tapi insya Allah dengan gerakan ini terbebas dari kanker payudara. Kalau pikirnya itu kayaknya bingung ini kayaknya. Gerakannya ya, banyaknya ya. Ya, nanti diulang-ulang. Maksud saya, tadi yang pembukaan sudah, Ya. nomor 1 angkatin, nomor 2 udah gitu. Ini aja Pak. Habis ini kita mulai lagi apa? Satu rangkaian semua. Nah, yang 3 udah kan tadi ya. Sekarang ya gerakan semua ya. Pemanasan kan udah ya, kira-kira ya. Ajak begini 5 detik, terus tahan, tunduk, buang. Kita langsung praktek dari Ya, pemanasan. langsung mulai dari pemanasan. Oke ya. Satu rangkaian. Nah, itu rangkaian ya, pemanasan. Sebenarnya pemanasan itu biar tidak terjadi lonjakan yang keras apabila kita memasukkan energi. Itu aja. Sama lah olahraga apapun ada pemanasan. Baik, kita mulai pemanasan 5 detik. 5 hitungan. Tarik. Tegak. Bukan tunduk. 5, buang. 10 hitungan. Tarik. Tegak. Bukan tunduk. 5, buang. Jadi detiknya itu dikira-kira. Tapi ini kayaknya sudah mendekati 15 hitungan. Tarik. Tegak. Bukan perut. 5, 10, buang. 20 hitungan. Tarik. Tegak. Bukan perut. Tunduk. 5, 10, 15, buang. 25 hitungan. Tarik. Tegak. Kembungkan perut. Tunduk. 5,
suara. Dua mangap aja, bukan. Dorongan dari dalam Pak, otomatis. Iya, memang udah otomatis itu. Tidak otomatis keluar. Otomatis keluar. Kalau buka aja nggak keluar. Nahan itu Pak. Ya. Nahan. Iya, karena diawali nahan. Ya Pak. Iya, Ya, kenapa ya? ya. Terakhir ya, 30 hitungan. 30 hitungan. Tarik. Bukan terus tunduk. 5, 10, 15, 20, 25, buang. Sekarang langsung gerakan satu. Tangan sejajar dengan mata yang rata. Ya. Gerakan satu. Tarik, menghirup udara. Gesek perut ke belakang. Maju. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. Dorong pakai tenaga sampai lurus. Ini gerakan satu. Gerakan dua kayak nyumbang di depan dada, tunduk jauh, jauh, jauh. Tarik, hirup udara, jauh kening, gesek perut, masih tahan nafas. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang ke depan. Dengan lurus bahu. Pakai tenaga. Ini gerakan kedua. Sekarang gerakan ketiga, tangan diturunkan. Tarik. Menghirup udara. Sebanyak-banyaknya. Tangan kaku di depan. Disimpan ya. Lentur ke atas kepala, di atas ibu-ibu, kira-kira segini. Perut, ya. Hidung yang dipencet tadi. Tangan lurus. Tangan lurus. Perut lagi. Jagu itu kerongkongan, penyakit kerongkongan turun dan naik. Gesek perut, tarik lagi. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. Buang ke atas, saya dorong mobil untuk ditanjakan. Jangan usah dilihat. Sekarang gerakan penutup. Gerakan penutup. Tangan lurus. Lurus bahu. Langsung kalau ada babat tadi, menghirup udara. Tarik. Tangan yang kanan tegak lurus. Yang kiri horizontal. Terus ditegarkan. Pinggir-pinggir ditegarkan. Buang, kalau ada kata kita buang langsung tutup yang kiri naik. Jadi posisi tangan kanan tutup. Itu berarti energi yang sudah Bapak latih tadi sudah terkunci di dalam. Jadi bisa mengobati penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh. Ya kalau medisnya sel diperbaiki, otomatis bagian-bagian yang badan tubuh kita yang sakit akan sembuh. Karena yang sakit itu sel sebenarnya, yang rusak itu selnya, bagian yang terkecil. Karena banyak sel-sel yang banyak yang rusak, akhirnya terjadi pembengkakan dan sakit
yang paling ringan. Yang paling berat gagal ginjal atau stroke di antaranya itu selnya dulu diperbaiki, makanya harus rutin. Kayak tadi ada pemanasan dulu, insya Allah penyakit apapun itu tadi baru satu seri namanya, baru satu seri. Kalau latihan benar 30 seri, lebih asik. Tapi memang rasa berat. Tapi kalau sudah biasa, kita kira karena badan kita tuh cender terus, nggak akan capek. Tapi kalau di awal ini biasanya ya terus ada yang suka stres karena racun itu dilawan dengan energi kita macam-macam, masih pegel-pegel nggak apa-apa itu, tapi nanti 2-3 kali udah hilang semua jenis penyakit hilang. Tapi intinya harus rutin karena ini nggak instan dan gerakan sederhana. Saya dengan yoga itu berat. Memang kapal penyakit cepat selesai, tapi saya nggak berani. Ujung kiri baliknya itu kalau yoga. Kalau ini nggak betul-betul enak. Kira-kira ada apa? Itu diulangi 30 kali ya. Tapi penutup cuma sekali. Iya. Yang lain di luar penutup, pemanasan sekali, penutup sekali. Yang gerakan ini yang 30 kali. Oleh gerakan 1, gerakan 2, gerakan 3, itu yang 30 kali. Itu yang ketentuan dan keberhasilan dari pengobatan. Bisa mengobati diri. Untuk sementara itu direkam kan? Ulangi sekali lagi Pak dari Ini rekam nih, nanti di share. Gerakannya aja, gerakannya. gerakannya ya, gerakan 1. Gak usah tarik nafas nggak apa-apa. dari awal Pak. Ya, bisa pindah ke depan Pak Tony. Atau nih?